perlu kita ketahui bahwasanya pembangkit listrik tenaga uap adalah jenis pembangkit listrik tenaga termal yang paling banyak digunakan karena efisiensinya yang tinggi dan mampu menghasilkan energi listrik yang ekonomis. Nah, adapun konversi energi pada pembangkit listrik tenaga uap itu berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, energi kimia diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Dan yang kedua, energi panas dalam bentuk uap diubah menjadi energi dalam bentuk putaran, dan yang ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ialah cara kerja. Pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas. Di dalam boiler ini, air dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Dan yang kedua, uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Dan yang ketiga, generator yang dikoppel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal output generator. Dan yang keempat, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Nah, setelah kami melakukan percobaan yang sudah direncanakan, kami memperoleh beberapa hasil. Penelitian ini dimulai dengan mencoba memasak air tanpa limbah pecahan kaca. Air dimasak di dalam gelas yang terbuat dari aluminium. Hal ini dikarenakan kami mencoba untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi di PLTU. Saat melakukan pemasakan air di dalam gelas dalam kondisi tertutup rapat, dan di tengah gelas dibuat lubang yang berfungsi untuk meletakkan termometer. Air yang kami gunakan yaitu sebanyak 150 ml. Air dipanaskan menggunakan spiritus selama 30 menit. Setelah proses pemanasan berakhir, air yang semula sebanyak 150 ml berkurang menjadi 139 ml. Hasil yang diperoleh dari memasak air dengan menggunakan kaca, mula-mula tahapan yang dilakukan yaitu menimbang kaca sebanyak 50 gram menggunakan neraca. Kaca yang digunakan adalah kaca yang sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar seperti limbah pecahan kaca. Setelah didapatkan kaca sebanyak 50 gram, masukkan kaca di dalam gelas aluminium yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu tambahkan air sebanyak 150 ml, lalu gelas aluminium yang sudah berisi kaca dan air yang dipanaskan menggunakan pembakar spiritus selama 30 menit. Setelah proses ini berakhir, air yang semula sebanyak 150 ml berkurang menjadi 110 ml. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat dipaparkan bahwa limbah pecahan kaca dapat dijadikan sebagai alat yang dapat mempercepat proses evaporasi. Mengapa? Karena pada saat kita memanaskan air dengan limbah pecahan kaca, panas dari sumber pembakaran tersebut akan langsung memanaskan pecahan kaca. Terdapat gaya adhesi yang kuat antara air dan pecahan kaca. Air yang menempel di kaca susah untuk lepas. Selain itu, yang membuat air menguap adalah entalpi air. Nah, adapun nilai tambah dari penelitian ini ialah menghemat bahan bakar fosil yang kian menipis, dan yang kedua mengurangi pencemaran lingkungan, dan yang ketiga menghasilkan muatan listrik yang lebih besar, dan yang terakhir ialah menghemat biaya produksi. Nah,